Mosinya adalah, Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Melihat kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia, kita tahu kesenjangan ekonomi bukanlah hal yang jarang untuk dilihat dan bukanlah hal yang tabu. Bukti masih adanya banyak lapisan kelas di Indonesia dan juga banyaknya penganggur tiap tahun. Lebih banyak masyarakat menengah ke bawah yang lebih memprioritaskan hal lain dibandingkan pendidikan. Mereka yang sudah sulit secara finansial, ketika menggunakan sistem student loan yang pihak pro paparkan, akan lebih sulit lagi ketika anak tersebut sudah lulus. Beban finansial untuk keluarga dan masa depan anak tersebut belum tentu terjamin. Banyak risiko dari berbagai aspek ekonomi setelah mereka yang menggunakan sistem student loan ini lulus. Saat ini, pemerintah sendiri sudah memiliki sistem beasiswa atau scholarship, program bantuan pendidikan, dan KIP kuliah. Saya tidak setuju jika Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Saya menolak karena dengan adanya sistem ini justru akan membuat jangkar kesulitan finansial yang baru di Indonesia berupa hutang serta peminjaman jangka panjang selama pendidikan. Harusnya kita sudah menyadari bahwa beasiswa atau scholarship di Indonesia kurang lebih sudah memadai dalam menyediakan ruang bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan dari apa yang dipaparkan pihak pro, kita tahu student loan ini bukan hanya dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah soal pendidikan, tetapi juga biaya hidup, tempat tinggal, dan lain-lain yang pastinya biayanya tidak sedikit dan bunga yang tidak berhenti. Pihak pro bilang, semua kalangan mesti mendapatkan hak yang sama sebagai seorang pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program student loan, terutama kelas menengah ke bawah. Tetapi hal yang seharusnya dipikirkan adalah bagaimana cara orang yang memiliki kelas menengah ke bawah membayar semua tagihan dan bunganya sebagai lulusan baru. Akan ada banyak sekali tantangan jika si orang ini dengan kelas ekonomi ke bawah menghadapi dunia setelah masa pendidikannya. Dengan beban finansial yang semakin bertambah, sementara keadaan lapangan kerja di Indonesia yang masih sangat amat terbatas, dan dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, jumlah pengangguran di Indonesia semakin tinggi dan tinggi dengan pendidikan terakhir terbanyak itu sarjana atau S1. Izinkan saya mempertegas, saya menentang apabila Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Banyak sekali faktor dari berbagai aspek yang membuat program student loan tidak efisien diadopsi di negara kita, Indonesia. Salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan kerja di Indonesia. Malah sedihnya, setiap tahunnya tingkat pengangguran di Indonesia semakin meninggi dan meninggi. Apalagi sebagai lulusan baru, tidak mudah bagi mereka untuk mencari pekerjaan dan biaya pendidikan di Indonesia bukanlah biaya yang kecil untuk dibayar. Yang semestinya ditingkatkan di Indonesia adalah perbanyak kuota beasiswa dan permudah akses edukasi. Kapasitas beasiswa yang terbatas akan menyulitkan pelajar di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu, sebagai bentuk solusi penguatan beasiswa di Indonesia, pemerintah mesti meluaskan lingkup skill bukan dilihat hanya dari nilai akademik dan esai saja, tetapi dipertimbangkan dari soft skill remaja di zaman ini, terutama di zaman yang sudah serba digital. Mengapa saya menentang untuk mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia? Balik lagi, seperti yang sudah saya paparkan, mengapa program ini kurang efisien untuk diterapkan di Indonesia adalah karena orang yang kelas menengah ke bawah, jika mereka menggunakan program student loan ini, mereka akan kesulitan jika tidak adanya lapangan pekerjaan di Indonesia yang memadai. Maka dia akan kelilit hutang dan peminjaman jangka panjang. Sebagai bahan solutif lainnya, pemerintah mesti menguatkan sistem pendidikan di Indonesia yang masih sangat bobrok. Masih sangat bobrok dengan cara yang paling kecil dan sederhana. Lalu saya ingin menyanggah apa yang pihak pro sampaikan. Student loan membuat pendidikan lebih aksesibel. Tidak semua orang nyaman berutang. Banyak siswa dengan kelas menengah ke bawah justru takut untuk mengambil risiko finansial, karena nantinya malah akan membuat siswa terlilit hutang atau peminjaman seumur hidup dengan kondisi lapangan kerja yang terbatas. Dan cara yang sederhana untuk menaikkan sistem pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan minat baca pelajar di Indonesia dengan membuat akses perpustakaan umum mudah di mana-mana. Sebagai contoh, harga buku juga sangat mahal di zaman ini. Maka pemerintah seharusnya
mengontrol terkait hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Akhir kata, student loan bukanlah hal yang efisien dan layak untuk diterapkan di Indonesia karena banyaknya faktor di negara ini. Jadi saya sepenuhnya menentang mosi ini. Terima kasih.